Mbak bakal membersamai kalian di kelas 10A dan juga 10C. Nah, sebelum kan sekarang Mbak udah perkenalan ya. Sekarang Mbak mau dong teman-teman semua perkenalan juga, boleh nggak? Boleh. Oke, sekarang Mbak cek presensi sekaligus perkenalan ya. Nanti boleh berdiri, sebutkan nama, sebutkan alamat sama SMP-nya dulu, sama cita-cita deh. Jangan Mbak. Kenapa Mbak punya cita-cita Mbak? Dulu. Nama, alamat sama sekolah sebelumnya aja. Oke, yang pertama ada April Aurelia yang mana? Boleh berdiri nggak? Kecil banget suaranya. Aurel. Mana dia? Ngalor. Kecil banget apa? Ngalor. Oh, galur. Oh, oke, Aurel ya. Namanya Aurel, oke. Oke, karena semuanya udah perkenalan, sekarang kita akan belajar tentang sosiologi. Kamu pernah dengar sosiologi nggak sih? Apa nih? Coba sosiologi apa? Ada yang tahu nggak sosiologi itu apa? Sosial. Ada lagi? Sosiologi. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dan di dalam masyarakat ini kan ada individu, ada kelompok, ada juga lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Nah, kenapa sih selanjutnya mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena gimana? Karena tidak bisa sendiri. Karena tidak bisa sendiri. Nah, apakah mungkin seseorang bisa sendiri tanpa orang lain? Mungkin nggak? Mungkin ya. Kita pasti membutuhkan orang lain. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini pertemuan kedua ya, kemarin udah sama berarti ya pertama ya. Jadi buat kita teman-teman nanti bisa menjelaskan pengertian sosiologi sebagai ilmu, mampu mengidentifikasi ciri dan objek kajian sosiologi, juga menjelaskan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat, terus mampu menunjukkan contoh penerapan fungsi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari, juga menjalin kerjasama melakukan tindakan kolektif memecahkan masalah-masalah, dan juga mampu mempresentasikan hasil identifikasinya menggunakan bahasa dan berkarya yang baik. Apa itu sosiologi? Tadi kan sosiologi ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Hubungan antara individu dan juga pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam masyarakat kan kita ada interaksi nih, kayak kalian satu bangku, pasti kan ada interaksi ya, ngobrol, terus juga itu pegang pundaknya itu dari maksudnya interaksi atau pola-pola. Nah, dari sosiologi itu mempelajari hal tersebut. Kenapa sih dia melakukan hal itu? Apa sih yang membuat dia melakukan hal itu? Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada sejarah sosiologi. Sosiologi ini dimulai dari perubahan besar yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-18 dan 19. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi industri dan revolusi Prancis yang mengubah struktur sosial secara drastis. Ada yang tahu nggak revolusi industri itu apa? Pernah dengar kan tapi revolusi industri? Pernah dengar nggak? Oh belum. Di sebelumnya ada ya? Di IPS nggak ada? Revolusi industri. Belum ya. Revolusi industri itu adalah perubahan teknologi secara besar-besaran. Jadi yang awalnya masih tradisional terus berubah ke arah yang lebih modern. Dan perubahan besar tersebut munculnya mesin-mesin itu termasuk revolusi industri
Empat. Oh, kita sama. Ada satu di sini. Jadi kapan ya? Ya. Lima. Empat. Lima. Satu, dua, tiga, lima. Empat, Oke, dan tadi udah punya nomornya masing-masing, bisa kumpul ya sesuai nomornya. Ya satu sama yang satu, yang dua sama yang dua. Ini udah Pak. Ya berdiri ya. Go. Pada bangan yuk. Iya. Teman-teman semua udah bekerja secara kelompok nih. Sekarang kita minta buat kalian nilai teman.
ilmu ya tentang masyarakat. Oke. Jadi besok kalau ditanya Melvi sesuatu apa dan budaya sosiologi itu apa? Nah, manfaat belajar sosiologi ini biar kalian peka nih terhadap masyarakat sekitar. Apa penyebabnya? Apa sih dia melakukan hal tersebut? Jadi belajar buat peka masyarakat sekitar bukan cuma peka ke pacarnya aja atau gimana